Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, apa kabar sahabat Saka dimanapun adik-adik dan kakak-kakak berada. Nah, kembali lagi di Saka Adventure, dan kali ini kakak akan membahas materi tentang sejarah singkat gerakan Pramuka dan bagaimana ceritanya Pramuka ini bisa datang ke Indonesia. Nah, baik sahabat Saka, tapi sebelum itu, buat adik-adik dimanapun adik-adik berada, sebelum nonton video ini, kakak ingetin jangan lupa subscribe, like, share, dan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa iklannya jangan di skip, bantu kakak agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, baik adik-adik semua. Nah, kali ini kakak akan sedikit bercerita tentang lahirnya gerakan Pramuka. Nah, pertama, masuknya Pramuka ke Indonesia itu didasari dengan dibawanya organisasi kepanduan masuk ke Indonesia. Pada saat itu namanya adalah Pathfinders. Nah, tapi sebelum masuk ke bahasa tentang gerakan Pramuka atau Pathfinder atau kepanduan, kakak cuma mau tahu bahwa kata kepanduan Pathfinder ini sebenarnya kepanduan itu berawal dari London, Inggris, yang didirikan oleh Baden-Powell. Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Beliau adalah yang dikenal sampai saat ini adalah Bapak Pandu sedunia. Nah, kemudian bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Nah, organisasi kepanduan ini dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda pada masa penjajahan saat itu. Nah, pada tahun 1912 Belanda mendirikan organisasi kepanduan di Indonesia dengan nama NPO, ya. Nah, kemudian pada tahun 1916 NPO ini berubah menjadi NIPP, Nederland Indisch Pathfinder Vereniging. Nah, pada tahun yang sama juga, atas prakarsa dari Sultan Pangeran Mangkunegaran VII, maka berdirilah organisasi kepanduan pertama Indonesia, yaitu JPO, Japan Pathfinder Organisasi. Nah, semenjak berdirinya JPO ini memunculkan banyak sekali organisasi kepanduan di Indonesia. Ada HW, ada Ipindo, ada Papindo, ada dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kemudian karena semakin banyaknya organisasi kepanduan yang berdiri di Indonesia pada masa itu, sehingga Belanda memberikan larangan kepada semua organisasi kepanduan asli Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan kata Pathfinder. Nah, kemudian atas prakarsa dari Kiai Haji Agus Salim, ya, pada saat itu pada tanggal 23 Oktober ya kan 1928, pada Kiai Haji Agus Salim menjadikan satu apa dari berbagai nama kata organisasi yang ada pada saat itu dilebur menjadi satu namanya, sehingga menjadi kata pandu dan kepanduan. Jadi sehingga pada masa itu kata Pathfinder itu dirubah oleh Kiai Haji Agus Salim menjadi kata pandu dan kepanduan pada saat diperkenalkan pertama, yaitu organisasi PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu awal mulanya perubahan dari kata Pathfinder menjadi pandu dan kepanduan. Ini belum sampai ke Pramuka nih. Nah, adik-adik atau kakak-kakak dimanapun berada, nah, muncul pertanyaan, bagaimana ceritanya dari pandu kok sampai sekarang berubah menjadi Pramuka? Nah, pada masa itu banyak sekali organisasi-organisasi
yang muncul, organisasi kepanduan yang muncul di berbagai daerah dimanapun, ada di Jawa, di Sumatera, di mana-mana, karena semakin maraknya, karena pada saat itu organisasi kepanduan ini menjadi organisasi yang sangat diminati oleh para pemuda pada masa itu. Nah, kemudian pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden RI saat itu, Insinyur Soekarno, memanggil stafnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian ada Profesor Priyono dan Dr. Aji Saleh. Kemudian membentuk sebuah forum, dirapatkan, dikumpulkan, kemudian akhirnya tercetuslah untuk menyelebur dari semua organisasi pandu yang ada di Indonesia supaya menjadi satu, maka jadilah kata pramuka. Nah, pramuka yang singkatannya, yang kepanjangannya adalah Praja Muda Karana. Nah, kemudian masih di tahun yang sama, setelah hasil musyawarah, hasil kesepakatan dan sebagainya, kemudian ada penandatanganan berdirinya pramuka pada tanggal 20 Mei 1961. Nah, setelah ditandatangani, muncul dari Permen dan sebagai peraturan menteri, peraturan presiden dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, disitulah pertama kalinya Panji Pramuka dikibarkan, diserahkan. Pada saat itu penyerahan Panji Pramuka dari Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan adalah Kapuarnas pertama pada saat itu. Nah, pada saat itu juga untuk dikenal untuk seluruh masyarakat Indonesia, diadakannya defile konvoy bahwa inilah pramuka dengan peraturan. Kemudian muncullah peraturan presiden nomor 238 tahun 1961. Nah, semenjak saat itu banyak sekali perubahan, banyak peraturan-peraturan, perpres yang bermunculan dari mulai penggunaan seragam dan lain-lain, ya. Dan seiring berjalannya waktu, kemudian pramuka ini semakin berkembang hingga saat ini. Nah, perlu adik-adik ketahui. Jadi, jelas hari ulang tahun pramuka ini diperingati pada tanggal 14 Agustus 1961 diperingatinya. Nah, makanya sampai hari ini Hari Pramuka dikenal dengan tanggalnya 14 Agustus. Di semua wilayah Indonesia, seluruh pramuka memperingati Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus, ya. Oke, baik, itu saja yang ingin kakak sampaikan di materi sejarah singkat mengenai masuknya gerakan pramuka ke Indonesia, dari mulai Pathfinder, kemudian berubah menjadi pandu dan kepanduan sampai akhirnya menjadi pramuka. Nah, baik adik-adik dimanapun berada, itu tadi sekilas mengenai sejarah pramuka. Nah, di lain kesempatan di video berikutnya kakak akan coba membahas materi-materi pramuka yang lainnya. Dan buat adik-adik yang ingin request, ya, materi apa yang ingin kakak sampaikan, silahkan tulis di tombol komentar, perkenalkan diri kakak-kakak atau adik-adik, dan minta materi yang ingin kakak bahas dalam video berikutnya. Oke, baik, itu saja. Dan sekali lagi kakak ingatkan, tolong bantu, jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya, nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa selalu update mengenai materi-materi pramuka. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam pramuka.